حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan Kitab At-Taharah secara ringkas yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Manhajus Salikin. Dan sebagaimana metode yang beliau tempuh, beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan paling pokok dan terpentingnya. Bukan berarti apa yang telah kita lewati itu sudah mencakup semua pembahasan Kitab At-Taharah. Akan tapi seorang talib mempelajari suatu cabang ilmu bitadarruj, ya, dengan bertahap, mengambil dari yang pokok-pokok sehingga tidak bercabang-cabang, tidak ruwet apa-apa yang mau dia pahami dan mau dia hafal. Baik, sekarang kita masuk pada kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah. Kebiasaan para fuqaha ketika menyusun kitab-kitab mereka terkait pembahasan fikih, sebagaimana yang ditempuh oleh Imam As-Sa'di di sini, diawali dengan taharah, kemudian setelahnya as-shalah. Karena salat memiliki kedudukan yang agung di dalam agama kita, ibadah yang agung yang terulang minimal 5 kali dalam sehari semalam, dan itulah yang wajib. Kemudian seorang apabila diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan menambah dengan salat-salat yang sifatnya sunnah. Maka butuh untuk mengilmui tentangnya dan hukum-hukum seputarnya. Pengajaran salat, akhwan, termasuk di antara pengajaran yang awal-awal diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang masuk Islam. Demikian pula beliau bimbingkan kepada para wali, para orang tua, untuk mengajarkan pengajaran salat sedini mungkin. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Allimu auladakum as-salah wa hum abna'u sab'in." Allimu dengan lafaz ajari mereka. Juga lafaz yang masyhur, muru auladakum bis-salah, dan ini saling berkaitan. Kenapa? Karena memerintahkan untuk salat kepada anak ketika mereka umur 7 tahun tanpa mengajari juga tidak akan terwujud apa yang diperintahkan. Makanya memerintahkan terkandung di dalamnya apa? Perintah untuk kita mengajari mereka. Nah, sehingga ta'lim ahkamis shalah termasuk di antara hal yang sangat penting untuk diilmui oleh setiap muslim maupun muslimah, terkhusus lagi para talabatul ilm. Dan antum kalau keluar, akhwan, di antara pertanyaan paling banyak ya seputar ahkamus shalah. Nah, seputar hukum-hukum salat yang sah, bagaimana
kemudian pembatal-pembatal salat, kemudian kejadian-kejadian yang didapati ketika di dalam salat, hukumnya bagaimana dan seterusnya. Tapi kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di di sini. Qala rahimahullah, taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Dan telah lewat bahwasanya taharah termasuk di antara syarat-syarat sahnya salat. Makanya dikedepankan, karena syarat harus terwujud sebelum ibadah itu ditunaikan. Wa syurutus salati sittatun kama sayati, dan syarat-syarat salat itu ada 6 sebagaimana akan datang penyebutannya. Wa qad takallama al-muallifu fi ma madha an syarataini minha, dan telah berbicara muallif yaitu Imam Sa'di rahimahullahu taala pada pembahasan yang telah lewat 2 syarat. Wa huma yaitu at-taharatu minal hadath. Yang pertama yaitu taharah dari hadath. Taib yang hadath akhwan telah kita lewati pengertiannya di depan, terbagi menjadi 2, hadath asghar dan hadath akbar. Itu bisa rujuk di halaman ke-17, dulu kita lewati makna hadath. Hadath yaitu makna yaqumu bil badan yamna'u as-salata wa nahwaha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Yang namanya hadath adalah suatu makna yang ada di badan. Jadi dia itu tidak bisa dilihat. Karena sifatnya maknawi, tidak bisa disentuh. Hadath itu gimana sih? Tidak berbentuk. Kenapa? Karena suatu makna yang ada di badan yang menghalangi seseorang dari menunaikan salat dan yang semisalnya dari hal-hal yang dipersyaratkan taharah. Makanya kalau seorang berhadath sebelum dia taharah kok salat, maka hukum salatnya bagaimana? Afif? Tidak sah. Taib. Kemudian syarat yang kedua, wat taharatu minan najasah, dan suci dari najis. Setelah kita lewati jenis-jenis najis. Ada berapa jenis? Indak ya Badri? 3, yaitu hadis, jenis hadis. Saya bilang najis atau hadis? Taib, jenis najis. Taib, yaitu najis mughalladhah, kemudian mutawassithah dan mukhaffafah, yang ringan. Itu telah kita lewati. Qala thumma innahu sayubayyinu fi akhir hadzal fasli al-amakin allati la tasihhu as-salatu fiha wa hiya dakhilatun dhamna asy-syarti tsani. Kemudian saya akan menjelaskan 2 sebab di akhir fasal ini. Kemudian beliau akan menjelaskan di akhir fasal ini tempat-tempat yang tidak sah salat padanya, dan itu masuk dalam cakupan syarat yang kedua. Jadi kalau ditanya telah kita lewati 2 syarat dari syarat-syarat salat, apa itu? Indak ya Mujahid? Taharah dari hadath, dan yang kedua taharah dari najis. Taib. Taharah dari najis pada pakaian, badan, dan tempat dia salat. Dan tempat-tempat yang tidak sah salat padanya insyaallah akan dilewati pada akhir fasal ini. Wa min syurutiha dukhulul waqti, dan di antara syarat-syarat salat adalah masuknya waktu.
Wa hadha huwa syartu tsalits wa huwa dukhulu waqti shalah, dan ini adalah syarat yang ketiga, yaitu masuknya waktu salat. Karena tidak sah salat kalau dilakukan sebelum masuk waktu. Wal aslu fihi hadithu Jibril annahu amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirih. Dan yang menjadi patokan pada pembahasan ini yaitu hadis Jibril, di mana beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu salat dan di akhir waktu salat. Jadi 2 hari ya kawan. 2 hari Jibril datang untuk mengajari kaum muslimin waktu salat. Hari pertama datang dan mengimami manusia termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di awal waktunya. Kemudian di hari kedua mengimami di akhir waktunya. Waqala, dan beliau mengatakan, ya Muhammad, as-salatu ma baina hadzainil waqtain. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, salat adalah apa? Adalah waktu di antara 2 waktu ini, yaitu salat itu ditunaikan apa? Di antara 2 waktu tersebut, yaitu waktu awal dan waktu akhir. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Naam, akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad min hadithi Jabir bin Abdullah qala Tirmidzi hasanun sahihun gharib wa qala Muhammad yani al-Bukhari. Naam, dan Imam Tirmidzi akhwan termasuk di antara murid dari murid-murid Imam Al-Bukhari, dan beliau banyak bertanya kepada gurunya tentang ilalul hadis dan hukum hadis. Nah, Imam Tirmidzi menukilkan dari gurunya, asahu syai'in fil mawaqiti hadithu Jabir. Hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu salat adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas, wa akhrajahu An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah. Walau hadits Jabir fi Musnad Ahmad, dan lafaz hadits Jabir dalam Musnad Ahmad kita baca secara lengkap. Faqala qum fasalli fasalla al-'asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Jibril kepada beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'u Jibril faqala qum fasalli. Kalau dalam hadis ini zahirnya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, akhwan. Imam As-Sa'di mengatakan apa? Amman Nabi, ya kan? Jibril yang mengimami. Tapi kalau kita perhatikan dalam lafaz hadis di riwayat Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'u Jibril faqala qum fasalli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau Jibril, kemudian dia mengatakan qum fasalli. Berdirilah, kemudian salatlah. Fasalla dhuhra hina zalati syams, maka beliau pun salat zuhur ketika zalati syams, ketika matahari tergelincir. Ini waktu apa? Waktu salat zuhur. Thumma ja'ahu al-'asra faqala qum fasalli, kemudian tibalah waktu asar. Beliau mengatakan berdiri salatlah. Maka Nabi pun salat, fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Nah, melakukan salat asar di awal waktunya kapan? Ketika dhillu kulli syai'in mithlah, ketika bayangan segala sesuatu panjangnya semisal dengan asrinya. Sara dhillu kulli syai'in mithlah. Aw qala sara dhilluhu mithlah, sama. Jadi ini awal waktu asar, yaitu kapan? Ketika bayangan benda seperti
aslinya, yaitu panjangnya, ikhwan. Kalau panjangnya 1 meter, maka bayangannya juga 1 meter. Itu mudahnya. Cuma nanti akan kita ketahui ada fai zawal yang butuh ditambahkan. Nah, fai zawal adalah bayangan yang tersisa ketika apa? Ketika matahari tepat di tengah-tengah. Namanya fai zawal. Nanti akan kita lewati dari keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah. Tapi faedah, nah, pokoknya atau kaidah pokoknya untuk penetapan waktu asar awalnya kapan? Abdul Hafid. Nah, ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Thumma ja'ahu al-maghrib, kemudian datanglah waktu maghrib. Faqala kum fasalli fasalla hina wajabatis syams. Nah, diperintahkan salat, kemudian salat kapan? Fasalla hina wajabatis syams ay gharabat. Maksudnya wajabat ay gharabat. Nah, salat ketika matahari tenggelam. Ini waktu maghrib. Awalnya itu ketika lingkaran matahari telah tenggelam sempurna. Tsumma ja'ahul isya. Kemudian datanglah waktu salat isya. Faqala qum fasalli fasalla hina ghabasy syafaq. Nah, Nabi salat apa? Hina ghabasy syafaq, ketika hilang asy-syafaq. Asy-syafaq yaitu rona kemerahan yang ada di langit. Yang diterangkan pada sebagian hadis asy-syafaqul ahmar, yaitu apa? Awan yang berwarna merah, rona-rona kemerahan yang ada di langit. Itu kalau sudah hilang, ikhwan, berarti sudah selesai waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu singkat. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian datanglah waktu salat fajar. Faqala kum fasalli fasalla hina bazaghal fajru, maka beliau pun salat ketika fajar terbit. Ketika fajar terbit. Au qala hina sata'al fajr, ya ketika fajar terbit, sama. Tsumma ja'ahu minal ghadi lidzuhr, berarti telah selesai dalam apa? Dalam sehari ini, yaitu mulai dari zuhur sampai fajar ditunaikan salat di awal waktunya. Tsumma ja'ahu minal ghadi lidzuhr, kemudian Jibril datang besoknya pada salat zuhur. Faqala kum fasalli fasalla dhuhra hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Nah, maka salatlah zuhur ketika bayangan benda seperti aslinya, ketika panjang bayangan benda seperti aslinya. Taib, itu akhir waktu zuhur yang langsung ketika itu masuk waktu asar. Karena kaidahnya ikhwan secara umum yaitu waktu salat itu nyambung, ikhwan. Ketika keluar dari waktu salat zuhur, maka otomatis langsung masuk waktu salat asar. Selesai waktu salat asar, maka langsung masuk waktu salat maghrib. Demikian. Dan terjadi khilaf tentang salat isya, dan yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala juga demikian, yaitu waktu salat isya berakhir selesainya ketika masuk waktu fajar. Ini waktu darurat. Nanti akan kita lewati, ada pembagian, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Yang ada jeda pembatas, ikhwan, yaitu antara salat subuh dengan salat zuhur. Karena datang nas bahwasanya akhir waktu salat subuh adalah ketika terbit matahari. Berarti ada jeda. Pemisah antara waktu salat zuhur dengan salat fajar. Nah, sekarang akhir waktu salat zuhur berarti apa? Ketika matahari ketika
bayangan suatu benda panjangnya seperti aslinya. Tsumma ja'ahul 'asr faqala qum fasalli. Fasallal 'asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlai. Nah, kemudian salatlah asar ketika panjang. Nah, setiap benda itu 2 kali aslinya. Sara dhillu kulli syai'in mithlai. Nah, perhatikan makna kalimat ini, sara dhillu kulli syai'in mithlah. Ketika bayangan setiap benda itu menjadi 2 kalinya panjangnya. Berarti mudahnya kalau panjangnya aslinya 1/2 meter, berarti bayangannya menjadi berapa? 1 meter, ya kan? Kan 2 kalinya. Kalau bendanya 1 meter, berarti bayangannya 2 meter. Maka ini, akhir waktu sholat asar ikhtiar. Karena sholat asar waktunya terbagi menjadi 2. Waktu ikhtiar, waktu pilihan, dan waktu ittirar, waktu darurat. Waktu ikhtiar sampai sampai bayangan 2 kali panjang benda aslinya. Paham Adam? Apa itu? Waktu sholat asar terbagi menjadi 2. Ada waktu ikhtiar dan waktu ittirar. Waktu ikhtiar ketika ketika panjang bayangan 2 kali benda aslinya. Adapun waktu ittirar sampai berakhir sampai tenggelamnya matahari. Tsumma ja'ahu lil maghrib, kemudian datanglah Jibril untuk salat maghrib. Naam, al maghriba waqtan wahidan lam yazul anhu. Dan maghrib itu waktunya 1. Nah, taib Jibril menunaikannya sama seperti waktu kemarin, menunjukkan singkatnya waktu maghrib, ya kawan. Taib, karena berakhir dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya warna merah di langit. Taib, Jibril tidak bergeser, ya, tidak berpindah dari waktu salat maghrib yang ditunaikan di hari pertama. Thumma ja'a lil isya'i hina dhahaba nisful lail, atau qala thuluthul lail. Kemudian Jibril datang untuk salat isya ketika telah berlalu setengah malam. Atau qala thuluthul lail, atau berlalu sepertiga malam. Fasallal isya. Nah, dan di sini terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang akhir waktu salat isya. Insyaallah akan kita lewati. Yang kesimpulannya untuk antum, pegang terlebih dahulu bahwasanya waktu salat isya seperti waktu salat asar terbagi menjadi 2. Waktu ikhtiar, waktu pilihan ketika seorang sadar, ketika seorang tidak ada kedaruratan, maka berakhir sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Jangan mengakhirkan melebihi pertengahan malam tanpa ada kedaruratan. Adapun waktu ittirar, yaitu sampai sampai masuknya waktu fajar, waktu subuh. Adapun dalil dan nikash para fuqaha insyaallah kita dapati pada tempatnya. Thumma ja'ahu lil fajri hina asfara jiddan. Kemudian Nabi SAW, kemudian Jibril datang untuk salat fajar ketika ketika asfara jiddan, yaitu ketika fajar sudah sangat jelas, Taib, yaitu sudah kelihatan terang tapi belum terbit. Qum fasalli fasallal fajr. Nah, kemudian salatlah fajar.
Tsumma qala ma baina hadaini waqtun. Kemudian Jibril mengatakan ma baina hadaini waqtun. Apa-apa yang di antara dua penunaian salat ini itulah waktu salat. Taib. Qala wa qad dalla ala syartil waqti fi min al-Qur'ani qaulullah ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan telah menunjukkan tentang dipersyaratkannya waktu untuk menunaikan salat, akhwan, ada waktunya. Dipersyaratkan waktu di dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya atas kaum mukminin. Kitaban mawquta. Wa qala ta'ala aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat lidulukish syams, ya, dikarenakan apa? Telah masuk waktu maghrib dengan tenggelamnya matahari. Ila ghasaqil lail, sampai apa? Betul-betul kelamnya malam, yaitu sudah masuk waktu isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan pada waktu fajar. Sungguhnya bacaan di waktu fajar itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Makanya disunnahkan untuk salat fajar diperpanjang qiraahnya, diperpanjang qiyamnya. Baik. Nah, kita ambil hadis ini dulu. Nah, adapun keterangan berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.